Wow, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat melakukan pembelajaran meskipun melalui daring pada mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dan dalam materi pertemuan ke-6 ini kita akan membahas cara dan strategi memulai usaha atau bisnis, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan business plan. Bagaimana cara-cara atau strategi untuk memulai usaha atau bisnis itu sendiri. Well, ini saya share screen. Di sini akan dibahas banyak apa itu bisnis, lalu bagaimana langkah-langkah serta strategi untuk usaha atau bisnis plan itu sendiri. Bisnis adalah sebuah usaha di mana setiap orang atau kelompok harus siap untung dan siap rugi. Jadi inti penting dari sebuah bisnis adalah sebuah usaha yang mana setiap orang itu harus berani, harus siap kedua-duanya, harus siap untung dan juga harus siap rugi. Bisnis itu tidak hanya tergantung dengan modal uang, tetapi banyak faktor yang mendukung terlaksananya sebuah bisnis. Misalnya ini, reputasi, keahlian, ilmu, sahabat, dan kerabat dapat menjadi modal bisnis. Jadi, salah ketika sebagian orang mengatakan bahwasannya bisnis itu hanya bergantung pada uang saja, padahal lebih dari itu, bisnis itu adalah tergantung dari keahlian, ilmu, reputasi, sahabat, serta kerabat yang ada. Lalu perencanaan bisnis itu menurut para ahli, yang pertama Huate Cui pada tahun 1990 dikatakan bahwasannya bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisnis itu adalah sebuah institusi yang memproduksi barang serta jasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Business then supply a system that produce goods and service to satisfy the needs of our society. Jadi kebutuhan masyarakat itu dipenuhi oleh seorang pebisnis. Karena pada intinya bisnis itu adalah sebuah institusi yang memproduksi barang serta jasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, menurut Mahfud, bisnis itu adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi bukan hanya sekedar diproduksi, akan tetapi dijual atau didistribusikan barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau calon konsumen. Lalu apa bisnis plan itu? Bisnis plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang serta jasa. Lalu apa saja langkah-langkah dalam perencanaan bisnis? Yang pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar itu adalah suatu penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari masalah pasar. Jadi dianalisa terlebih dahulu bagaimana atau mempelajari bagaimana masalah pasar itu sebenarnya. Terus yang kedua, mencari informasi harga sarana produksi. Ini juga sangat penting. Informasi harga yang utama harus diketahui oleh seorang pengusaha atau seorang pebisnis. Yang ketiga, menghitung biaya produksi. Jadi dihitung nih biaya produksinya berapa.
Biaya produksi dapat dibedakan menjadi dua di sini, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap. Terus yang keempat, menghitung pendapatan dan hasil usaha. Selanjutnya, bagaimana cara menangkap peluang usaha? Kunci dalam memilih jenis usaha yang akan dijalankan adalah jangan terlalu fokus pada jenis usahanya. Ini kuncinya ya, melainkan lebih memberi perhatian kepada kesiapan mental Anda sendiri. Dengan kata lain, apapun jenis usaha yang Anda pilih, pada dasarnya tidak menjadi masalah karena Anda sendirilah faktor utama yang menentukan sukses tidaknya bisnis Anda. Jadi mau berbisnis apapun itu bukan kesalahan pada jenis usahanya, tapi terjadi pada faktor diri sendiri. Jadi dilihat nih diri sendiri sudah benar belum dalam menjalankan usaha itu. Terus yang selanjutnya adalah yang pertama mengetahui dalam memilih jenis usaha ini harus jelas diketahui oleh calon pebisnis atau pebisnis. Terus yang kedua menyukai bisnis yang dipilih. Ketika kita suka, maka apa yang akan dihasilkan akan baik seperti itu. Belum menentukan salah satu jenis usaha yang paling tepat, maka lakukan analisis terhadap daftar usaha tersebut untuk memudahkan peluang usaha mana yang akan Anda pilih. Yang pertama, analisa sektor usaha terlebih dahulu. Apakah sektor usaha tersebut merupakan salah satu dari keinginan Anda? Lalu beri urutan dan usaha yang paling Anda minati letakkan di urutan paling atas. Ini tips ya dalam menganalisa sebuah usaha. Terus yang kedua, analisa modal usaha dulu. Berapa besar modal yang diperlukan untuk usaha tersebut, berapa modal yang Anda miliki, atau berapa modal dari sumber lain. Jadi dihitung terlebih dahulu berapa besar modal yang diperlukan, lalu modal Anda berapa, serta modal dari sumber lain berapa. Terus yang ketiga, analisa keuntungan. Berapa besar keuntungan yang bisa diperoleh dari usaha tersebut, dengan seberapa besar kebutuhan hidup Anda. Kalau masih kurang, masih bisakah memiliki usaha lain atau menambahkan jenis usaha yang lain. Jadi penting juga dianalisa keuntungan yang akan didapat. Lalu yang keempat, analisa prospeknya. Pelajari keadaan jenis usaha tersebut saat ini dan untuk masa depan. Lalu dilihat daftar usahanya, mana yang memberikan prospek terbaik. Lalu bagaimana cara mengembangkan rencana bisnis? Yang pertama, langkah ide usaha. Terus yang kedua, langkah perumusan konsep usaha. Jadi yang pertama ide usahanya dulu, terus perumusan konsep usahanya. Setelah ini akan dibahas lebih lanjut apa itu ide usaha, perumusan konsep usaha. Terus yang ketiga, langkah studi kelayakan usaha atau feasibility study. Yang keempat, penyusunan rencana bisnis. Ide itu sendiri adalah sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak pikiran manusia. Ide laksana sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir di dalam benak pengusaha, maka ide tersebut akan semakin tumbuh membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Lalu, untuk mewujudkan ide usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Lah, konsep usaha ini adalah penjabaran suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Semisal, ide usahanya tentang rumah makan. Lalu harus dibentuk nih konsepnya apa? Konsep masakan Jawa atau konsep masakan Madura atau konsep masakan Padang seperti itu. Jadi jelas konsep usahanya apa. Selanjutnya adalah setelah konsep usaha mana yang akan dijalankan menjadi suatu usaha, maka konsep usaha yang akan dijalankan tersebut terlebih dahulu harus dinilai kelayakan usahanya, seperti kelayakan tempat, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Lalu cara menangkap peluang usaha atau bisnis meliputi 6 di sini. Yang pertama yaitu usahakan agar rencana bisnis yang disusun tidak terlalu tebal tetapi lengkap. Artinya mencakup berbagai informasi yang dibutuhkan oleh evaluator baik dari pihak investor maupun kreditor untuk melakukan pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, penampilan rencana bisnis harus dibuat menarik.
Karena investor dan kreditor akan memperoleh kesan pertama terhadap perusahaan yang sedang mencari pendanaan dari penampilan rencana bisnis yang diajukan kepada mereka. Jadi penampilan rencana bisnisnya harus dibuat semenarik mungkin. Terus yang ketiga, sampul depan rencana bisnis harus memuat nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan bulan serta tahun rencana bisnis dikeluarkan. Jadi harus benar-benar rinci dan harus benar-benar jelas. Terus yang keempat, rencana bisnis yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif summary yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Jadi di dalam rencana bisnis itu yang baik harus mencantumkan ringkasan eksekutif yang memuat penjelasan mengenai keadaan usaha. Terus yang kelima, penyusunan rencana bisnis harus diorganisasikan secara baik. Lalu yang terakhir, rencana bisnis yang baik akan mencantumkan risiko utama, critical risk dari bisnis yang akan dijalankan. Pencantuman risiko bisnis akan meningkatkan kewaspadaan dari pengusaha dan investor untuk menyiasati cara meminimalisir risiko bisnis tersebut. Jadi harus dicantumkan risiko utamanya atau critical risk dalam perencanaan bisnis agar atau untuk menyiasati cara meminimalisir risiko dari bisnis tersebut. Lalu terakhir yaitu kesimpulan. Memuat bisnis baru diperlukan bagaimana seorang pengusaha harus pintar dalam membaca peluang-peluang bisnis. Namun alangkah baiknya jika dari peluang-peluang bisnis tersebut dikembangkan dengan ide-ide yang akan menjadikan terciptanya pendirian usaha baru. Yang perlu dikembangkan kembali adalah suatu ide usaha tidak harus baru, namun ide usaha yang dimaksudkan adalah haruslah sangat baik sebagai pebisnis atau pesaing yang lain yang membuat seorang calon pengusaha memilih untuk membuat bisnis. Akhiran, terima kasih banyak, syukron katsir. Apabila ada kekurangan itu hak pribadi saya, apabila ada kelebihan itu milik Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.